Perkenankan saya merawat ucapan jaksa. Nama saya Sumara. Menjadi muda, buruk, dan bagus dan menjadi pilihan hidup saya. Bertahun-tahun saya menjelati kaki orang, merangkakkan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahu saya lipat tidak bicara. Kalau bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Di mana hakim yang terhormat kali ini dengan saya mendongakkan buka suara. Jangan dipotong. Kalau punya berhenti, saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasim, guru madrasah saya pernah menjelaskan, pembunuh para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Loh, berapanya si Sumara itu kan dulunya PKI. Iya toh. Nah iya, dulu itu bapaknya si Sumara dicedok sama tentara. Makanya jangan dekat-dekat sama si Sumara, nanti bisa kena cedok, kena tangkap. Mudah. Kata siapa? Bapak saya PKI. Kata siapa Suliman itu PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo. Seharusnya Bapak itu gak usahlah dari kelapa, gak usahlah dari musim andong, gak usahlah berbuat dengan bosok. Lihat di mata. Bapak saya dari ikut-ikutan dicedok, setelah jadi bosok diseret oleh tentara. Paham? Kalau memang bapak saya bersalah, maka bapak saya, Simbo dan Simbo harus menanggung dosa itu selamanya. Yang dikucilkan, dirampas hak kami, selalu bergema di negeri sendiri. Pada suatu hari, saya bekerja di Juragan Belas. Sejak bekerja di Juragan Belas, saya bertemu dengan seorang lelaki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Saya berhenti setelah mengetahui ternyata
Lalu kemudian terkepal jatuh di dunia yang curam. Saya tidak bisa menikah dengan Mas Edi. Saya tidak bisa bersama dengan Mas Edi. Mas Edi benar-benar sampai sejarah keluarga saya sebagai seorang tentara. Harusnya untuknya tidak memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ini menggila. Tempat di mana bayangan bapak tidak lagi menghampiri saya. Akhirnya melalui perantara seorang calon, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya di perumahan, dari pakem, kantor imigrasi, biaya tenaga kerja, dan segala kategori lainnya. Dan ternyata begitu panjang sekali. Akhirnya jadilah saya Sumpala binti Sukiman, seorang TKW dengan predikat nilai tertinggi, menjadi budak di negeri orang. Masih desa defensial dengan cuci, masih tulis dengan kami menjadi pendidikan maju di kantor pemakaman dan Sahkaimel, teori pidato, di pembelaan kebajikan. Mana cerita Pak Kasirin tentang pribadi bangsa Indonesia yang luhur, tamah-tamah, gotong royong kekeluargaan? Mana? Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Paham? Saya pikir dengan saya menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ular menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata lagi Sumpala tetap saja kandas di balik hitam majikan saya, di balik data-data hitam majikan saya tersiksa, kaki saya setahun menghilang, dan saya nangis. Saya diperkosa. Saya diperkosa. Tapi Pak, saya harus berani menetapkan wajah. Berani buka orang yang merendahkan saya, mengambil pisau, untuk kemudian saya menusuk atau pisau di jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim, saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumpala. Saya siap mati.